Bab 251 Biarkan dia berlutut. Di mana guru? Tanya Wu Zhangkong sekali lagi sambil secara tidak sadar mengacak-acak rambut Shen Yi. Air mata mulai mengalir keluar dari mata besar Shen Yi yang hijau. Tercengang. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Wu Zhangkong. Kakak senior, katanya. Terseduh-seduh sedan. Suara tangisnya yang menyedihkan menarik perhatian orang yang lewat. Rambut putih Shen Yi sangat mudah dikenali bahkan tanpa memperhitungkan ketenarannya di dalam akademi. Bukankah itu penyihir berambut putih? Kakak senior Shen Yi. Apa yang terjadi dengannya? Dia tidak pernah tersenyum dan semua junior takut padanya. Apa yang dia lakukan? Siapa laki-laki itu? Dia sangat tampan. Hoa. Dia sepertinya familiar. Siapa dia? Ketika gelombang obrolan mencapai telinga Wu Zhangkong, dia menepuk punggung Shen Yi dan berkata, "Ayo pergi." Shen Yi mengangkat kepalanya malu-malu. Matanya masih penuh hingga penuh dengan air mata. "Kamu masih kakak seniorku, kan?" Wu Zhangkong memaksa dirinya untuk membentuk senyum pahit. "Itu tidak terserah saya. Ayo pergi," katanya sambil menyeret lengannya. Mengambil langkah besar menuju inti kota bagian dalam. "Guru ada di pelataran dalam," kata Shen Yi lembut saat dia menyeka air matanya. "Pengadilan batin." Wu Zhangkong mulai mengguncang kata-kata itu. Kata-kata ini digunakan untuk menjadi bagian penting dari hidupnya. Dia telah bekerja tanpa lelah untuk mereka. Tetapi sebagai hasilnya, dia juga dengan paksa mengambil napas dalam-dalam. Wu Zhangkong tiba-tiba melepaskan tangan Shen Yi dan berlari kencang di jalan. Dia dengan cepat melaju menuju bagian timur kota bagian dalam. Udara dingin di belakangnya karena pengerahan tenaga. Shen Yi cepat-cepat mengejar dia. Berlari mengejar. Tak lama kemudian, sebuah bangunan yang dikelilingi oleh tembok tinggi, hijau lumut terlihat. Dinding itu mencegah siapapun untuk melihat apa yang ada di luarnya dan menyatu di sebuah gapura mewah. Di bagian atas gapura, kata-kata "pengadilan dalam" terlihat pada tanda yang menggantung darinya. Tidak ada penjaga yang menjaga gerbang ke pelataran dalam. Terlepas dari ini, pendekatan cepat Wu Zhangkong berhenti tiba-tiba begitu dia melihat tanda yang bertuliskan "Pengadilan Negeri". Di sanalah setiap serat tubuhnya membeku. Seolah-olah kata-kata itu memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Ini, tanpa diragukan lagi, lapangan batin legendaris Akademi Shrek. Ini adalah tempat yang menikmati kemasyhuran di seluruh benua. Tempat yang tak terhitung jumlahnya diinginkan oleh para penguasa jiwa. Ini adalah tempat yang membuat ketakutan federasi. Tanaman hijau subur menutupi seluruh pelataran dalam. Hanya para jenius yang cukup istimewa untuk memasukinya yang akan tahu bahwa itu menyerupai taman. Penjaga tidak dibutuhkan di sini. Kata-kata pada tanda itu cukup sebagai pencegah. Saudara senior. Shen Yi berhenti di sisi Wu Zhangkong. Setelah akhirnya menyusulnya. "Jangan panggil aku seperti itu. Saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior Anda. Jika guru mendengar Anda akan dihukum." Wu Zhangkong berlutut saat berbicara. Seperti pilar batu giok dan gunung-gunung emas yang jatuh ke tanah. Pria berjubah putih yang biasanya sombong dan keras dengan pedang biru itu tiba-tiba berlutut di depan pelataran dalam. Hati Shen Yi bergetar. Tetapi dia tidak mengomentari apa yang baru saja terjadi. Sebagai gantinya, dia hanya berkata, "Tunggu di sini, kakak senior. Saya akan pergi mencari guru." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyerbu ke pelataran dalam secepat angin. Emosi yang bergejolak di dalam Wu Zhangkong berangsur-angsur turun ketika ia terus berlutut di tanah. Dan perasaan damai menyapu dirinya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyapu. Membawa aroma alam yang menyegarkan yang hanya bisa ditemukan di Shrek Academy. Udara tempat ini lembab dan beraroma. Senantiasa menghadirkan kehangatan dan ketenangan bagi orang-orang yang hadir. "Akhirnya saya kembali. Setelah 13 tahun, hari ini, saya telah kembali." Saat dia berlutut, Wu Zhangkong merasa bahwa semuanya saat ini sebagaimana mestinya. 13 tahun yang lalu, saya sangat impulsif dan bangga. Sekarang saya bisa mengerti. Tetapi bisakah saya mendapatkan kembali apa yang hilang? Maaf, Binger. Maafkan aku, guru. Itu semua salahku, Binger. Tunggu aku saja. Aku akan mempertahankan namamu dengan baju perangku.
Kita akan bersama selamanya. Selama Anda menginginkannya. Saya tidak akan ragu untuk mengorbankan segalanya untuk Anda. Waktu berlalu dengan lambat, namun juga cepat pada saat bersamaan. Ketika Shen Yi kembali, Wu Zhangkong sudah terbenam dalam kenangannya sendiri. Dia mendekati Wu Zhangkong. Wajahnya pucat, dan langkah kakinya yang ragu-ragu berhenti di kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah di depannya. "Teh Guru tidak ingin melihatmu." Suara Shen Yi goyah ketika kata-kata meninggalkan mulutnya. "MN. Terima kasih," jawab Wu Zhangkong lirih. Sikapnya yang tenang tidak terganggu. Dia terus berlutut seperti yang dilakukannya. Keraguan muncul dalam ekspresi Shen Yi. Tetapi pada akhirnya, dia berbicara. "Guru berkata, biarkan dia berlutut di sana." Wu Zhangkong mengangkat kepalanya. Gemetar saat dia menatap Shen Yi dengan takjub. Dia gemetar karena dia mengerti bahwa kemarahan gurunya bukanlah alasan untuk takut. Tetapi pengabaian gurunya tentu saja. Selama gurunya marah padanya, dia masih punya kesempatan. "Terima kasih, Shen Yi." Wu Zhangkong menggigit bibirnya, sambil terus berlutut. Punggungnya lebih lurus daripada sebelumnya. "Terus berlutut untuk sekarang, kakak senior," kata Shen Yi. "Kamu tahu seperti apa guru itu?" Dia mengucapkan kata-kata kasar, tapi hatinya lembut. "Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa Anda telah kembali, saya bisa melihat sedikit sukacita di wajahnya selama sepersekian detik. Dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Dia masih sangat peduli padamu. Setelah bujukan lagi, saya yakin dia akan memaafkanmu." Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Saya tidak pantas mendapatkan pengampunan guru. Tetapi demi murid-murid saya mohon Anda, Men." Shen Yi berbalik dan masuk kembali ke pelataran dalam. Matahari akan segera terbit. Mengapa Guru Wu belum kembali? Xie mondar-mandir di ruangan dengan cemas. Setelah Wu Zhangkong pergi, dia memanggil mereka sekali untuk memberitahu mereka bahwa dia menangani bisnis dan bahwa mereka harus kembali ke kamar mereka untuk menghindari mengganggu meditasi mendalam Tang Wulin. Sebaliknya, ketiganya tinggal di kamar Wu Zhangkong dan bermeditasi sambil menunggu Tang Wulin bangun. Mereka telah membuka pintu hanya untuk mengintip Tang Wulin. Tetapi wajah Gu Yue dan Su Xiaoyan berubah merah ketika mereka melihatnya berendam dalam bak mandi tanpa busana. Gu Yue segera menutupi mata Su Xiaoyan dengan tangannya, membiarkan matanya sendiri terbuka lebar untuk melihat. Sesaat setelah itu, Xie mengambil jalan yang tinggi dan mengupas mereka dari pintu, merampas keduanya dari permen mata yaitu Tang Wulin. Dengan Tang Wulin terjebak bermeditasi dan Wu Zhangkong pergi, hati Xie dalam kegilaan. Meskipun ia telah memutuskan untuk tetap dengan Tang Wulin, mengikuti ujian masuk masih akan menjadi hasil terbaik. Mereka saat ini berusia 13 tahun. Dan dalam 3 tahun lagi, mereka akan berusia 16 tahun. Mereka akan terlalu tua untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek saat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka memasuki Shrek Academy. Kesempatan sekali seumur hidup. Gu Yue, yang paling tenang dari ketiganya, duduk bersila di kursi. Dia telah memikirkan sesuatu sejak dia melihat Tang Wulin berendam di bak mandi. "Mari kita tunggu saja," kata Su Xiaoyan patuh. "Xie, bisakah kamu berhenti berjalan berputar-putar? Kami sudah membuat pilihan. Jika kami tidak mengikuti ujian, kami hanya akan menganggap perjalanan ini sebagai hari libur dan tidak lebih. Bagaimanapun, kami sedang berlibur sekarang. Begitu Kapten bangun, kita bisa jalan-jalan di Shrek Academy. Paling tidak, kita bisa membuatnya memperlakukan kita untuk makan malam. Saya yakin pipinya akan sakit mengingat betapa pelitnya dia." Dia terkikik oleh pikiran itu. Xie membuat ekspresi aneh karena dia tahu itu benar. Selain dari kebutuhan telanjang, Tang Wulin tidak membayar apapun. Semua uangnya masuk ke tabungannya. Dia jarang keluar untuk makan karena harga untuk mengisi perutnya terlalu curam. Saat langit perlahan mulai cerah, ketidaksabaran Xie menghilang. Dia tahu bahwa sudah terlambat bahkan jika Tang Wulin bangun pada saat itu juga. Waktu tidak menunggu siapapun. Penginapan mereka cukup jauh dari Shrek Academy. Dan ujian akan dimulai dalam 1 jam. Bahkan jika mereka pergi saat itu juga,
Mereka masih tidak akan tepat waktu. Jika mereka melewatkannya, mereka melewatkannya. Meskipun mereka akan memiliki beberapa penyesalan. Mereka semua telah memutuskan ini. Menilai rekan-rekan mereka lebih dari Akademi Shrek. Tembakan mata Gu Yue terbuka. Tatapannya diarahkan ke Xie Xie. Aku akan berhenti mengejekmu di masa depan. Hah. Pernyataan tiba-tiba itu membuat Xie Xie kehilangan kata-kata. Bab 252 terobosan dari segel kedua. Apa maksudmu? Xie Xie menatapnya dengan curiga. Gu Yue berkata, kurasa kamu bisa dianggap laki-laki. Suaranya menahan kesal. Apakah kamu mengatakan kamu memperlakukan aku seperti aku adalah seorang gadis sebelumnya? Gu Yue terkikik. Kilatan di matanya. Kamu bisa mengambilnya sesukamu. Kemudian, Su Xiaoyan mendekati Xie Xie dan menempel di lengannya. Jadi kita sebenarnya adalah sekelompok saudari. Aku tidak akan tahu jika kakak Gu Yue tidak memberitahuku. Dia memutar matanya dengan jengkel. Bibir terjepit saat dia merenggut lengannya. Kalian cewek selalu menggertakku. Saya yakin Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengacaukan Wulin. Oh terserahlah. Saya lapar sekarang. Kalian berdua menjaga dia saat aku sarapan. Apakah Anda ingin saya membawa sesuatu kembali? Gu Yue mengangguk. Saya ingin daging, roti kukus, jus, dan yogurt. Oh benar. Beberapa sayuran juga. Su Xiaoyan menghitung dengan jarinya ketika dia berkata. Saya ingin roti, selai, yogurt, dan telur goreng. Sebenarnya, buat dua itu. Ya, aku masih tumbuh. Xie Xie berkata. Ya, tumbuh sebesar telur goreng. Dia cukup tahu untuk lari setelah komentarnya yang tajam. Melarikan diri sebelum Su Xiaoyan memiliki kesempatan untuk meletus. Tidak lama setelah liburannya, ada ketukan di pintu. Dia kembali begitu cepat. Gumam Su Xiaoyan saat dia berjalan ke pintu. Namun, ketika dia membuka pintu, orang di luar adalah wanita berambut putih dari kemarin daripada rekan satu timnya. Oh itu kamu, Bibi. Di mana Guru Wu? Tanya Su Xiaoyan. Sen Yi memasuki ruangan. Gurumu baik-baik saja. Dia hanya mengurus beberapa masalah untuk kalian semua di akademi sekarang. Apakah kapten Anda sudah bangun? Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Belum. Desahan keluar dari bibir Sen Yi. Lalu yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Saat dia sadar, aku akan membawamu kemana-mana. Bingung. Su Xiaoyan bertanya. Kamu membawa kami. Tapi sudah terlambat. Sen Yi tersenyum tipis ketika dia mengacak-acak rambut Su Xiaoyan. Seperti yang dilakukan Wu Zhangkong dengan miliknya sehari sebelumnya. Jangan khawatir tentang itu. Guru Anda sudah menyelesaikan beberapa hal. Tes Anda mungkin sedikit lebih sulit. Tetapi Anda masih memiliki satu kesempatan terakhir. Kami akan berangkat begitu kapten Anda bangun. Sangat. Itu luar biasa. Guru Wu adalah yang terbaik. Su Xiaoyan bangkit dengan gembira. Meskipun mereka telah mengorbankan ujian untuk Tang Wulin, memiliki keduanya masih yang terbaik. Kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini akan menjadi tragedi. Gu Yue menatap Sen Yi dengan heran. Dia tidak mengharapkan kesempatan kedua dan seolah-olah gunung yang berat telah diangkat darinya. Di kamar mandi, Tang Wulin tetap berendam di bak mandi. Air telah kehilangan sebagian panasnya, tetapi masih hangat. Kabut emas berkumpul di udara, menyelubungi tubuhnya dalam kabut yang bercahaya. Apakah saya berhasil? Di dalam dunia spiritualnya, Tang Wulin menemukan dirinya di aula mistis sekali lagi. Dibandingkan dengan segel pertama, yang kedua lebih mudah patah. Setelah sensasi awal direbus hidup-hidup, ia menjadi terbiasa dengan rasa sakit. Merasakan darahnya mengamuk di sekujur tubuhnya ketika yang terakhir berubah. Sejak saat itu, prosesnya tidak menyakitkan. Belakangan, sensasi misterius memenuhi dirinya. Sama seperti pertama kalinya. Indranya telah menumpulkan sampai pada titik di mana memahami situasi tidak membuahkan hasil. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghancurkan sesuatu di dalam tubuhnya. Rahang bahaya mendekatinya. Selama pemutusan segel pertama, dia telah mengalami rasa sakit yang tak terkatakan. Seolah-olah seluruh tubuhnya berada di ambang ledakan. Sedemikian rupa sehingga kematian akan menjadi pelepasan yang manis. Namun kali ini, segalanya berbeda.
Sementara dia merasakan sesuatu memenuhi tubuhnya. Dia tidak merasa ingin meledak. Kemiripan rasa sakit merupakan gambaran hampa dari dirinya sendiri. Itu benar. Anda sudah berhasil, kata Old Tang, penuh kepuasan. Old Tang muncul di dekatnya dalam kilatan cahaya. Tubuhnya lebih jelas dan lebih mirip manusia dari sebelumnya. Old Tang tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Tang Wulin berkata. Bagus. Itu tidak sesakit yang pertama kali. Old Tang berkata. Itu karena kamu lebih siap kali ini. Baik tubuh dan kekuatan jiwa Anda telah membuat kemajuan luar biasa dalam 3 tahun terakhir. Terutama karena kekuatan jiwa Anda dikompresi oleh metode kultivasi baru Anda. Ini telah menyempurnakan meridian Anda dan meningkatkan beban yang bisa mereka tanggung. Anda juga menemukan item roh berkualitas tinggi saat ini. Semua faktor ini memudahkan proses. Tang Wulin bersukacita. Itu bagus. Saya tidak membuang waktu saya saat itu. Old Tang, apa yang berubah dengan tubuhku kali ini? Saya ingat saat itu Anda mengatakan akan ada kejutan yang menyenangkan bagi saya. Itu benar. Ada kejutan, kata Old Tang. Tapi kamu harus mengalaminya sendiri. Saya sarankan Anda tidak khawatir tentang hal itu untuk saat ini dan sebaliknya fokus untuk memecahkan segel ketiga dalam waktu dekat. Tang Wulin tertawa. Bukankah batas waktu ketika aku 20? Saya masih memiliki 6 tahun sampai saat itu. Itu banyak waktu untuk mempersiapkan. Old Tang tampak melengkungkan alis. Siapa bilang batas waktu 20 tahun untuk segel ketiga? Tang Wulin kembali menatap orang mati. Tapi bukan. Tenggat waktu harus terpisah 5 tahun. Dan saya telah memecahkan segel kedua 1 tahun lebih awal. 5 ditambah 15 berumur 20 tahun. Old Tang menggelengkan kepalanya. Tidak. Itu tidak dihitung seperti itu. Segel Anda berikutnya perlu dihancurkan pada saat Anda berusia 16 tahun. Dengan kata lain, Anda memiliki 3 tahun lagi. Berusia 15 tahun adalah yang terbaru untuk segel yang kedua. Dan semakin awal Anda membuka segel, semakin mudah segelnya nanti. Hitungan mundur untuk segel berikutnya yang akan rusak dimulai segera setelah Anda memecahkan yang sebelumnya. Jadi, Anda punya 3 tahun untuk dipersiapkan. Tang Wulin berdiri tercengang. Apakah kamu mengatakan padaku bahwa waktu antara segel akan terus menyusut? Old Tang berkata, itu benar. Lebih singkat setiap kali. Anda akan berada di bawah banyak tekanan mulai sekarang. Wahyu yang mengejutkan ini menghapus senyum langsung dari wajah Tang Wulin. Jika waktu lebih singkat setelah setiap segel dan ada 18 segel, lalu berapa banyak waktu yang akan saya miliki untuk segel berikutnya? Dan jika saya gagal menghancurkan segel, saya mungkin akan mati. Berapa jumlah minimum yang harus aku miliki untuk memecahkan segel di masa depan? Old Tang berkata, waktu persiapan Anda akan dipersingkat 3 bulan setiap kali. Setelah meterai ke-9, Anda hanya akan memiliki 1 tahun untuk mempersiapkannya masing-masing. Tang Wulin menghela nafas panjang. 1 tahun per segel setelah segel ke-9. Bisakah saya mengaturnya? Dia mungkin telah mematahkan 2 segel. Tetapi baru sekarang dia menyadari betapa mengancamnya mereka. Aku akan memberitahumu apa yang kamu butuhkan untuk meteraimu berikutnya. Tetapi sebelum itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa semakin banyak kekuatan jiwa dan raga Anda berkembang dalam 3 tahun ke depan, semakin mudah membuka segel. Anda akan menghadapi kesengsaraan jika Anda tidak siap. Dan Anda mungkin bahkan. Tang Wulin mengangguk dalam diam. Dia mengerti apa yang tersirat Old Tang. Beberapa item roh muncul di pikirannya. Dia pertama-tama memeriksa awalan mereka. Dan merasa lega mendapati bahwa itu adalah item roh ribuan tahun. Jika itu adalah item 10.000 tahun, dia pasti akan menyerah saat itu juga. Bab 253 Keujian. Kamu bisa pergi sekarang. Teruslah bekerja keras. Dunia sebelum Tang Wulin meleleh, memudar menjadi 0. Dingin. Matanya terbuka. Terkejut mendapati air mandi telah mendingin secara signifikan. Tetap saja, itu menyegarkan baginya. Tang Wulin melihat ke bawah untuk memeriksa tubuhnya tetapi tidak melihat transformasi drastis. Kemudian, kebutuhan mencakar visceral dalam lubang perutnya ada di tempat lain. Saya kelaparan. Sudah berapa hari? Memanjat keluar dari bak mandi.
Ia mengeringkan badan dan cepat-cepat berpakaian. Terburu-buru untuk menghentikan rasa lapar dengan makanan. Tetapi ketika dia membuka pintu kamar kecil, dia hampir melompat ketakutan. Alih-alih Wu Zhangkong, 4 orang duduk di ruangan itu. Salah satunya adalah wanita berambut putih yang tidak dikenalnya. Dia belum melihatnya selama perjalanannya ke kota Skysia bertahun-tahun yang lalu. Kamu akhirnya bangun. Xie melompat ke arahnya. Jadi, aku bangun tepat waktu. Melihat mereka, harapannya naik. Seharusnya masih ada waktu sebelum ujian. Jika tidak, rekan timnya tidak akan ada di sini. Xie menggerutu. Apa maksudmu, tepat waktu? Kami sudah terlambat. Hah. Tang Wulin sangat terkejut. Dia bahkan lupa rasa lapar. Ayo pergi. Shen Yi berdiri, memberi Tang Wulin pandangan yang berarti sebelum berjalan keluar. Su Xiaoyan dan Gu Yue juga bangkit. Mantan berseri-seri padanya sementara yang terakhir memiliki ekspresi apatis. Hanya saja, matanya jauh lebih ekspresif. Perhatian tetap ada di kedalaman mereka. Tang Wulin mengangguk kepada mereka, lalu berbalik ke Xie. Siapa itu? Xie menjawab. Dia adalah teman Guru Wu dari Shrek. Kami sudah terlambat 3 jam. Guru Wu sedang membantu kita di akademi sekarang. Jadi kita harus bergegas. Kalau tidak, kita mungkin kehilangan kesempatan. Maafkan saya. Ini semua salahku. Tang Wulin merosot karena malu dan menggantung kepalanya. Kekikirannya telah memulai efek domino. Dari menunda evolusi garis keturunannya hingga menahan rekan satu timnya dan mungkin kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Dan semua ini hanya demi menghemat uang. Xie terkekeh. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Ketika Anda melindungi kami di barisan terdepan sepanjang waktu, pernahkah kami mengucapkan terima kasih? Bagaimana tubuhmu? Bagaimana meditasi Anda yang dalam? Tidak dapat memberitahu Xie tentang anjing lautnya. Tang Wulin hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa hebat. Dia menyadari bahwa, selain kelaparan, dia dalam kondisi baik. Kekuatan melonjak melalui tubuhnya. Kekuatan jiwanya telah tumbuh. Dia memperkirakan bahwa itu berada di sekitar peringkat 27 atau peringkat 28 sekarang. Sama seperti pertama kalinya, kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak. Meskipun rasa lapar masih menyelimuti pikirannya, dia merasakan bahwa tubuhnya telah menguat sepertiga dan ketika mempertimbangkan kekuatan fisiknya yang sudah sangat besar, itu adalah peningkatan yang luar biasa. Namun, yang benar-benar dinanti-nantikannya adalah bagaimana kekuatan garis keturunannya berevolusi, serta kejutan yang dibicarakan Old Tang. Tapi sekarang bukan saatnya untuk mengujinya. Bahkan, dia bahkan tidak punya waktu untuk makan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan? Tang Wulin bertanya pada Xie. Xie menggelengkan kepalanya. Tetapi pada saat itu, Gu Yue mengulurkan tas ke Tang Wulin. Dia menerima tas itu. Segera tahu apa itu hanya dengan berat dan rasa itu. Itu roti dan daging kukus. Mereka tidak spektakuler. Tetapi mereka lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak berterima kasih pada Gu Yue. Meskipun mereka telah terasing dalam 3 tahun terakhir. Mengalami situasi hidup atau mati bersama adalah ikatan yang tidak akan pernah putus. Terima kasih tidak diperlukan untuk masalah sepele seperti itu. Itu adalah 3 roti kukus dan sebagian daging. Mereka tidak bau terutama selera. Tetapi saat-saat putus asa membutuhkan langkah-langkah putus asa. Tang Wulin melahap makanan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan sehingga tidak seorang pun di seluruh benua berani mengatakan bahwa mereka nomor 1 dengan cepat makan di hadapannya. Tidak ada remah yang tersisa pada saat mereka mencapai lantai pertama. Shen Yi telah mengemudi di sini. Mobil jiwanya yang ramping dan hijau gelap diparkir di depan. Masuk, kata Shen Yi saat dia duduk di kursi pengemudi. Xie duduk di belakang tetapi segera diseret keluar dan dipaksa ke depan oleh Gu Yue. Su Xiaoyan duduk di sebelah jendela di kursi belakang, menutupi tawanya dengan tangan. Tang Wulin duduk di dekat jendela yang berlawanan. Gu Yue terjepit di antara mereka. Xie mengutuk diam-diam. Gu Yue terlalu mengendalikan. Memikul Wulin untuk dirinya sendiri. Gu Yue tetap tanpa ekspresi terlepas dari tindakannya. Tapi Tang Wulin sudah lama menjadi terbiasa dengannya.
Dia bisa melihat betapa dia peduli hanya dengan fakta bahwa makanan yang dia berikan kepadanya, meskipun sedikit, sudah cukup untuk sementara waktu mengurangi rasa lapar. Gue Yue mendorongnya. Dia berbalik untuk melihat bahwa dia menawarkan kepadanya kotak jus. Hati Tang Wulin menghangat pada gerakan itu. Dia tersenyum padanya sebelum dengan cepat minum jus. Kebahagiaan melintas di mata Gu Yue sebelum dia menutupnya untuk beristirahat. Keduanya duduk bahu-membahu. Suasana nyaman dan damai di antara mereka ketika lengan dingin Gu Yue menempel pada lengan hangat Tang Wulin. Shen Yi melaju cepat tetapi mulus. Reaksinya tepat. Dia menangani mobilnya dengan terampil. Tidak memiliki gerakan yang tidak perlu sehingga bisa menampilkan kecepatan penuh. Pemandangan melayang di luar jendela. Itu adalah pertama kalinya kelas 0 melihat sisa kota Shrek. Kota itu terlalu hidup dan raksasa. Ketika Tang Wulin pertama kali meninggalkan kota Glorybound, dia berpikir Issea City terlalu banyak untuk dilihat. Seluruh dunia itu sendiri. Dan sekarang, dia merasakan hal yang sama tentang Shrek City. Hanya saja, kali ini, dia membandingkan dengan Issea City. Ini benar-benar kota nomor 1 di benua ini. Dengan kecepatan Shen Yi, mereka tiba di Akademi Shrek yang legendaris dalam waktu 1 jam. Tembok-tembok kota kuno yang membentang melampaui penglihatan mereka menjulang di atasnya seperti seekor naga besar melingkari akademi. Polos dan tidak berhias tanpa papan nama untuk menandai lokasi. Kerumunan besar saat ini dikumpulkan di luar gerbang. Itu adalah lautan orang yang gaduh dengan kebisingan dan kegembiraan. Alih-alih masuk melalui gerbang depan, Shen Yi pergi ke samping. Setelah 7 atau 8 putaran, mereka mendapati diri mereka di depan tembok lagi dan di depan gerbang kecil. Shen Yi menekan tombol dan pintu gerbang terbuka, mengungkapkan jalan baru dan mobil jiwa berubah menjadi jalan. Gerbang menutup di belakang mereka. Lingkungan baru mereka damai dan tenang seolah-olah dengan melewati pintu itu mereka telah memutuskan hubungan mereka dengan dunia luar dan memasuki era yang sudah lama berlalu. Apakah kita di Akademi Shrek sekarang? Xie bertanya pada Shen Yi. Shen Yi mengangguk. Ini Shrek Academy. Atau seperti beberapa orang menyebutnya, Shrek Inner City. Itu adalah kota Shrek asli. Tetapi setelah kota berkembang, ia menjadi bagian dari Akademi. Seluruh kota dibangun demi Akademi. Jadi ini adalah inti kota serta tempat siswa belajar. Hanya mereka yang diakui oleh Akademi yang diizinkan memasuki Shrek Inner City. Mobil itu tidak melambat sedikit pun ketika dia menjelaskan. Terus melaju menuju inti Akademi. Karena kamu terlambat, ujianmu akan lebih sulit dari biasanya. Anda akan diuji pada hal-hal yang sama. Tetapi akan memiliki lebih sedikit waktu untuk menyelesaikan dan bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat selama seluruh proses. Selain itu, jika Anda lulus, Anda hanya akan menjadi siswa yang bekerja. Siswa yang bekerja? Apa itu? Tanya Tang Wulin. Shen Yi berkata, itu berarti Anda harus membayar biaya untuk menghadiri Shrek sendiri. Hah? Rasa takut mencengkeram Tang Wulin hanya dengan menyebutkan pengeluaran uang. Xie tertawa dan berkata dengan bangga. Tidak apa-apa. Kapten kami hebat dalam menghasilkan uang. Saya yakin dia akan membantu kami. Tang Wulin tidak berdaya untuk membalas. Dia adalah orang yang menempatkan mereka dalam kesulitan ini. Shen Yi berkata, Anda tidak membayar uang sekolah. Tetapi bekerja untuk sekolah untuk membayar uang sekolah Anda. Apakah Anda pikir Shrek Academy kekurangan uang? Semua siswa normal hadir secara gratis. Kerja. Suasana hati Tang Wulin terangkat saat dia mendengar ini. Dia belum pernah menjadi orang yang mundur dari kesulitan. Xie, di sisi lain, membuat ekspresi masam ketika kata-kata keluar dari mulutnya. Apa pekerjaan? Bab 254 Naga Emas dan Naga Hitam. Shen Yi meliriknya sekilas. Tanyakan lagi padaku apakah kamu lulus. Masih terlalu dini untuk Anda ketahui. Mobil melaju dengan kecepatan seperti siput. Sebuah plaza raksasa segera muncul. Tanah di plaza terbuat dari batu abu-abu pucat, yang lebih besar dari batu hitam yang membuka jalan. Ada bangunan-bangunan dengan ketinggian yang sama dan arsitektur kuno yang tersusun di sekeliling setengah dari alun-alun bundar. Menggunakan hanya mata mereka untuk memperkirakan.
Kelas 0 dan Sen Yi menentukan bahwa plaza itu setidaknya memiliki panjang 1 kilometer. Bangunan-bangunan itu terbuat dari batu. Berbagai figur diukir di dalamnya. Berada di dalam setengah lingkaran bangunan adalah plaza. Dan di tengah plaza ada kolam buatan manusia yang berdiameter sekitar 100 meter. Di tengah air mancur berdiri patung megah. Ketika Tang Wulin menyadari identitas patung itu mirip dengan yang ada di Tangsek, hatinya berdebar kencang di dadanya. Seperti kehidupan. Karya seni menampilkan satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan Tang San. Pendiri Tang Sekte. Itu adalah pendiri Pagoda Roh. Penguasa paviliun Dewa Laut di dalam Shrek di era itu. The Ice Douluo. Huo Yuhao. Dia diukir sebagai pusat dan sosok yang dihormati. Jiwa roh besarnya mengelilinginya seolah-olah mereka adalah wali. Ice Spirit Douluo Huo Yuhao adalah satu-satunya makhluk di zamannya untuk naik ke keilahian. Bahwa pahatannya dapat ditemukan di sini adalah kesaksian akan pengaruhnya yang besar. Patungnya berada di Sekte Tang, Pagoda Roh, dan bahkan di sini. Mata Tang Wulin berbinar kagum. Ini adalah Spirit Ice Plaza. Itu dibangun 10.000 tahun yang lalu ketika Shrek Academy mulai berkembang menjadi apa yang sekarang menjadi pusat kota. Saat ini, gedung sekolah utama untuk pelataran luar terletak di sini. Seperti yang bisa Anda tebak, itu dinamai Spirit Ice Douluo yang gemetar di dunia. Huo Yuhao. Saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang legendanya. Jadi saya akan berhenti di situ saja. Ayo masuk ke gedung sekolah sekarang. Setelah penjelasannya yang sederhana, Sen Yi membimbing mereka menuju lingkaran bangunan. Dengan setiap langkah lebih dekat ke bangunan, patung-patung yang diukir di permukaan bangunan menjadi lebih mudah dilihat. Ini semua adalah patung para murid pelataran dalam. Setiap siswa yang masuk ke pelataran dalam akan memiliki patung yang dibentuk sesuai dengan kemiripannya. Untuk memperingati serta bukti sejarah Shrek, Sen Yi menjelaskan ketika dia melihat keajaiban yang muncul di mata mereka. Tanpa membiarkan mereka mengagumi seni lebih jauh, Sen Yi menggiring mereka ke dalam gedung. Hal pertama yang melompat pada mereka adalah ukurannya. Langit-langit menjulang di atas mereka setidaknya setinggi 10 meter. Terlepas dari kenyataan bahwa bangunan itu memiliki 6 lantai, ada ilustrasi bagus ditarik ke dinding dan langit-langit berkubah, yang menyebabkan penonton berhenti dan menatap, kewalahan oleh keagungan. Meski begitu, pemandangan seperti itu sama sekali tidak norak, dan mampu mempertahankan suasana keanggunan. Sen Yi berbicara sambil berjalan. Bangunan ini disebut House Shrek. Mural di dinding dan langit-langit merinci 20.000 tahun sejarah kita. Sangat bergengsi. 20.000 tahun sejarah. Sebuah yayasan yang membentang di seluruh era benar-benar menakjubkan. Keempat siswa kelas 0 merasakan dorongan untuk bersujud sebelum sejarah keagungan ini. Hanya sekarang mereka mengerti mengapa Akademi Shrek dikenal sebagai kuil suci para guru jiwa. Bepergian ke Shrek Academy seperti berziarah. Jika mereka cukup istimewa untuk belajar di sini, mereka akan memiliki pengalaman yang tak terlupakan selama sisa hidup mereka. Saat rasa malunya semakin berat, darah Tang Wulin mendidih. Tangannya mengepal dan buku-buku jarinya bersinar putih. Saya hampir membuat rekan tim saya ketinggalan ujian Shrek. Kita semua harus masuk ke sini. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan Shrek Academy, hanya rasa kemuliaan. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia harus memasukinya. Tidak ada master jiwa tunggal yang bisa menahan godaan dari Akademi Shrek. Setelah melewati area beratap kubah, mereka menaiki tangga dengan jendela melengkung di setiap sisi, yang memberikan pemandangan halaman luar. Ada tanaman yang disimpan dalam kondisi prima di seluruh lapangan hijau. Dan di sisi lain ada struktur batu yang mirip dengan kelas 10. Semua yang terlihat adalah bagian dari rumah Shrek, menggambarkan seberapa besar bangunan itu. Setengah lingkaran bangunan tempat mereka pertama kali diperkenalkan hanyalah puncak gunung es. Bahkan istana kekaisaran dari era yang sudah lama hilang mungkin tidak dapat dibandingkan dengan bangunan ini. Tidak heran Sen Yi berkata Shrek tidak kekurangan uang. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang begitu besar? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, membenamkan dirinya dalam lingkungan terasa luar biasa. Setelah melewati 2 koridor lagi, mereka tiba di aula bundar.
Langit-langit kubahnya membentang setinggi 20 meter. Selain itu, ada mural yang dilukis di langit-langit seperti aula sebelumnya. Ketika kelas 0 mengambil dalam lukisan terperinci, tubuh mereka bergetar. Lutut mereka melengkung di bawah mereka. Meskipun jarak 20 meter memisahkan mereka dan mural, rasanya seolah-olah gunung membebani pundak mereka. Ada seekor naga hitam besar di mural itu. Matanya bersinar keemasan. Bahkan lebih mencolok dengan latar belakang wajahnya yang hitam. Dan sayapnya terbentang lebar. Cahaya violet meledak dari tubuhnya. Itu jelas sebuah lukisan. Tetapi jelas sampai mengaburkan batas antara fiksi dan kenyataan. Setiap skala naga dapat dihitung tanpa kesulitan. Tanpa kehilangan satu pun. Mural itu memberikan tekanan tak terhentikan pada penonton. Seolah-olah ruangan itu sendiri mengalah di bawah kekuatan naga. Dibandingkan dengan rekan satu timnya, reaksi Tang Wulin lebih tenang. Ketika tekanan yang tak terlihat berusaha untuk mendominasi dirinya, darahnya meraung. Bertindak dengan sombong menyangkal kekuatan naga hitam dan mengobarkannya dengan keberanian. Dia berhasil berdiri tegak di depannya. Tidak terpengaruh. Keberanian Gu Yue hampir cocok dengan miliknya. Setelah beberapa saat gemetar dan terkejut, dia mendapatkan kembali dirinya. Sebaliknya, Su Xiaoyan dan Xie Xie sangat terpengaruh. Su Xiaoyan gemetar dan hampir pingsan. Wajahnya pucat karena kaget. Xie Xie berada dalam kondisi yang lebih buruk. Lututnya langsung menyerah. Tetapi dia ditangkap oleh Tang Wulin sebelum dia jatuh ke tanah. Sensasi aneh menyelimutinya saat dia melakukan kontak dengan aura kaptennya. Menghilangkan rasa takutnya sehingga dia bisa berdiri teguh lagi. Pada waktu yang tidak diketahui, Shen Yi menghilang. Meninggalkan keempat siswa sendirian. Gelombang demi gelombang tekanan menghantam mereka. Masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Alis Tang Wulin berkerut. Dia bisa merasakan Xie Xie bergetar dengan setiap gelombang tekanan. Mendekati titik kehancuran. Tersentak dari kekaburannya. Tang Wulin memperhatikan bahwa Shen Yi tidak ada lagi. Dengan demikian, ia sampai pada kesimpulan bahwa tempat ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Ini mungkin bagian dari ujian mereka. Tang Wulin mendengus. Cahaya keemasan menyala di kedalaman matanya saat kekuatan garis keturunannya bergerak. Sisik emas berdesir di lengan kanannya. Berdenyut dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Dia bisa merasakan darahnya dipenuhi dengan kekuatan. Setelah timbangan menyebar lengannya, mereka terus melewati bahunya ke tulang selangkah. Dan kemudian ke sisi kanan tubuhnya. Bagian kanan lehernya tidak dikecualikan. Babak 255 potensi monster kecil. Tang Wulin sendiri menemukan fenomena ini aneh. Tetapi menolaknya. Dengan mendengus dingin, dia menghilangkan beberapa tekanan yang menghancurkan naga hitam itu. Sekarang Xie Xie dikelilingi oleh esensi darah Tang Wulin. Ia akhirnya bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun Xie Xie tidak bisa merasakan esensi darah Tang Wulin, dia merasakan rasa aman yang tak tergoyahkan berdiri di sampingnya. Selama dia di sebelah Tang Wulin, semuanya akan baik-baik saja. Shen Yi muncul dari sudut pilar batu. Seorang lelaki tua mengikuti di belakangnya. Lelaki tua itu mengenakan jubah hijau gelap. Wajahnya tampak seperti kejutan. Dia mengangguk setuju ketika melihat Tang Wulin. Tidak buruk. Dia memiliki potensi monster kecil. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat seseorang yang mampu menahan tekanan Raja Naga Hitam bermata emas. Tidak diketahui kelas 0. Mural di atas mereka dilukis oleh judul Douluo yang berspesialisasi dalam melukis. Namun, satu-satunya alasan ia bisa menimbulkan teror semacam itu di hati mereka adalah karena itu dilukis dengan setetes darah dari binatang buas terkuat di Great Stardew Forest. Raja Naga Hitam bermata emas yang menakutkan. Tetesan darah didapat dari pertarungan legendaris antara naga dan anggota Shrek Academy yang paling kuat. Lukisan dinding ini menguji kekuatan spiritual peserta ujian. Semakin lama mereka bertahan, semakin tinggi skor mereka. Shen Yi juga tercengang. Dia awalnya memberi label Gu Yue sebagai siswa paling menjanjikan di kelas 0. Tapi sekarang, Tang Wulin muncul sebagai siswa yang menjanjikan. Dalam sejarah panjang Black Dragon Hall ini, tidak ada yang pernah menggunakan aura mereka sendiri untuk melawan kekuatan mural.
Peserta ujian selalu dipaksa untuk menolaknya dengan kekuatan mereka sendiri. Penatuali. Skor sidang ini. Penatuali melirik Tang Wulin. Beri anak itu nilai penuh. Adapun 3 lainnya, saya kira keberuntungan adalah aspek dari kekuatan seseorang. Berikan sisanya 8 poin. Terima kasih. Penatuali. Mata Sen Yi bersinar dengan gembira. Tanpa perlu diberitahu. Keempat siswa berbalik ke Penatua dan membungkuk. Penatua tersenyum rendah hati. Saya hanya menatap orang tua itu. Zuoxi. Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu semua terlambat. Dia membuat pergi. Tetapi berbalik sekali lagi untuk memberi Tang Wulin anggukan setuju sebelum berjalan pergi. Tindakannya tidak bisa dimengerti. Ujian ini dibagi menjadi banyak percobaan. Setiap percobaan memiliki skor maksimum 10 poin. Tetapi untuk lulus Anda membutuhkan minimal 6 dan poin Anda dijumlahkan pada akhir ujian. Poin akan dikurangkan untuk bagian yang gagal dan ditambahkan untuk bagian skor penuh. Jadi sebenarnya, keberuntunganmu cukup bagus untuk bagian pertama. Sen Yi mengangguk puas. Ikuti aku. Kami sudah melakukan uji coba pertama. Xie memberi Tang Wulin jempol. Mereka baru menyadari bahwa persidangan menguji kekuatan spiritual mereka. Semakin besar kekuatan spiritual mereka, semakin lama mereka bisa menahan tekanan. Meskipun kekuatan spiritual Xie melampaui norma, dia masih jatuh datar dibandingkan dengan standar Shrek. Jika bukan karena Tang Wulin, dia akan gagal dalam persidangan ini. Skor Gu Yue bisa saja lebih tinggi. Tetapi tidak mungkin bagi Su Xiaoyan dan dia untuk mendapatkan 8 poin. Kesadaran bahwa mereka baru saja melewati cobaan pertama mereka memukul mereka dengan keras. Dan mereka secara tidak sadar bergerak untuk mengasumsikan formasi pertempuran mereka saat mereka berjalan. Tang Wulin berdiri di depan sebagai kepala tombak. Xie sedikit di belakangnya. Sementara Su Xiaoyan dan Gu Yue berada di garis belakang. Setelah melewati koridor, mereka tiba di aula lain. Sen Yi berhenti dan berbalik untuk menghadapi keempat siswa. Tunggu di sini. Sidang kedua akan dimulai sebentar lagi. Dia pergi tanpa menjelaskan isi persidangan berikutnya. Shrek Academy sudah bermurah hati membiarkan mereka mengikuti ujian meskipun terlambat. Berbeda dengan peserta ujian lainnya. Mereka tidak perlu berbaris dan karena itu hanya bisa berkuasa melalui cobaan tanpa istirahat. Dengan pandangan sekilas, Tang Wulin memberi isyarat kepada Xie dan Su Xiaoyan, yang kemudian segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Mereka sedikit dihabiskan setelah melawan tekanan spiritual dari persidangan sebelumnya. Gu Yue, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya, menunjukkan dia baik-baik saja. Pada saat itu, aula menjadi gelap seolah-olah malam telah turun. Tapi baru siang hari, masih terlalu dini untuk menjadi malam hari. Lampu perak misterius menyala di tanah. Mereka menjalin bersama, menghadirkan pemandangan yang mempesona sementara langit malam melukis di atap kubah berubah menjadi hamparan ruang tanpa batas yang tampak hampir mustahil nyata. Alis Gu Yue melonjak kaget sementara Tang Wulin membangunkan Xie dan Su Xiaoyan yang nyaris tidak beristirahat. Pola perak di lantai secara bertahap memudar. Pada saat itu, seolah-olah mereka mengambang di langit berbintang dari dunia magis. Pegang tangan. Perintah Tang Wulin saat dia meraih Xie dengan satu tangan dan Gu Yue dengan yang lain. Gu Yue memegang tangan Su Xiaoyan dan dia, pada gilirannya, mengambil Xie, menyelesaikan lingkaran. Dua cincin ungu naik di bawah Tang Wulin saat rumput blue silver meledak dari tubuhnya untuk membungkus mereka semua dalam pelindung. Tanpa mengetahui apa musuh itu, ini adalah satu-satunya tindakan yang bisa dia ambil. Setelah keselamatan mereka diamankan, mereka akan memiliki waktu luang untuk merumuskan rencana respons. Tiba-tiba, lingkungan mereka berubah. Cahaya muncul di malam yang tenang. Namun, sekarang, mereka menemukan diri mereka di ruang yang luas. Di mana kita? Saat mereka memikirkan hal ini, raungan yang memekakkan telinga memecahkan udara dan tekanan tirani menghantam mereka. Seekor binatang buas muncul di hadapan mereka. Makhluk mengerikan sepanjang 10 meter dan tinggi 5 meter. Dua tanduk menjorok keluar dari tengkoraknya. Satu sedikit lebih panjang dari yang lain. Kulitnya tampak sekuat baju besi, membungkus mata merahnya. Ini adalah badak setan bumi.
Setidaknya harus 3.000 tahun, kata Xie dengan sungguh-sungguh. Mereka belum pernah menemukan binatang seperti itu di platform kenaikan roh karena itu bukan penghuni hutan, tetapi seorang penguasa sabana. Meskipun tidak sekuat Dusgold Dreadclaw Bear dari hutan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Atributnya adalah bumi. Gu Yue menilai. Tang Wulin tetap diam, hanya membuat beberapa isyarat tangan. Gu Yue dan Su Xiaoyan berbalik dan berlari untuk membuka jarak sementara Xie bergegas ke samping. Helai Blue Silver Grace yang berkilauan mengikat pinggang mereka, menghubungkan keempat rekan satu tim. Dalam kilatan cahaya keemasan, seekor ular kecil muncul di bahu Tang Wulin. Goldlight telah tumbuh jauh sejak 3 tahun lalu. Panjangnya sekitar setengah meter dan setebal kastanye sekarang. Sementara itu, sisik emasnya telah berubah dan tampak serupa dengan yang ada di lengan kanan Tang Wulin. Lebih tebal dan lebih tajam dari sebelumnya. Goldlight merayap turun ke lengan kirinya dan melingkari lengannya. Matanya berbinar keemasan. Badak bumi setan mengeluarkan raungan gemuruh lainnya dan mengais tanah 2 kali sebelum menyerbu Tang Wulin. Daripada takut, Tang Wulin merasakan darahnya bangkit dan berteriak kegirangan yang tak terhentikan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji pertumbuhannya setelah memecahkan segel kedua. Karena itulah, alih-alih mundur, dia maju ke depan untuk bertarung langsung dengan binatang buas itu. Xie telah memposisikan dirinya ke samping pada saat itu. Sementara cahaya kuning mekar di tanah di depan badak. Bumi melunak saat Gu Yue menunjuk dengan tangan yang diselimuti cahaya kuning. Elemen bumi tidak hanya bisa digunakan untuk mengeraskan tanah, tetapi juga membuat rawa. Mata merah dari badak setan bumi penuh dengan pertumpahan darah. Tepat sebelum itu menjadi mangsa rawa. Lampu kuning muncul di bawah kakinya dan bumi mengeras lagi. Tanpa melambat, ia terus mengisi daya ke Tang Wulin. Bersambung.